Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Enggar Pawaninggali SPD dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 9 SMP. Jangan lupa ingat 5M, memakai masker jika bepergian, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi mobilitas. Salam sehat buat kalian semua. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar materi yang telah Ibu sampaikan hari ini bisa masuk di dalam pengetahuan kalian. Materi kita pada hari ini masuk di bab 3, yaitu tentang pewarisan sifat atau nama lainnya adalah ilmu genetika. Perhatikan peta konsep berikut. Jadi di dalam genetika atau pewarisan sifat itu bisa melalui gen. Gen adalah unit terkecil dari materi genetik yang terdapat di dalam kromosom. Kromosom adalah unit genetik yang terdapat dalam setiap inti sel pada semua makhluk hidup. Jadi, dalam pewarisan sifat atau genetika yang kita akan pelajari adalah tentang persilangan monohibrid dan juga dihibrid. Kalau monohibrid itu adalah persilangan dengan satu sifat beda yang terdiri atas dominan penuh dan juga intermediate. Sedangkan dihibrid adalah persilangan yang berbeda sifat atau dengan dua sifat beda yang terdiri dari dominan penuh atau intermediate. Dominan penuh dan intermediate. Dominan penuh itu berarti dia yang memenangkan. Jadi misalnya bapaknya mancung, ibunya pesek, jadi semua anaknya itu mancung. Berarti dalam satu keluarga tersebut dominan penuhnya adalah mancung. Kalau intermediate-nya berarti yang di tengah. Jadi intermediate itu adalah sifat yang separuh dari bapak dan separuh dari ibu. Nah, sekarang pernahkah kamu melihat bebek yang memiliki bulu yang mirip dengan induknya? Bagaimana bulu anak bebek tersebut dapat mirip dengan induknya? Sifat-sifat organisme terkumpul dalam materi genetik yang bernama gen. Di dalam materi genetik inilah sifat-sifat organisme seperti struktur tubuh, penampilan fisik, fungsi organ tubuh, dan tingkah laku dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Akan tetapi, bagaimana caranya sifat-sifat organisme yang terdapat di dalam materi genetik dapat diwariskan? Nah, nanti kita akan jelaskan lagi lebih lanjut. Nah, sebelum itu kalian boleh ngaca dulu. Sekarang kalian itu mirip ke bapaknya atau ke ibunya, ya. Gregor Johann Mendel meneliti tentang pola pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri. Berkat penelitiannya, sekarang kita dapat mengerti pola pewarisan sifat suatu organisme. Ilmu yang mempelajari pola pewarisan sifat atau hereditas pada makhluk hidup disebut genetika. Mendel kemudian diakui sebagai bapak genetika. Jadi kalau ditanya siapa bapak genetika kita, jawabnya adalah Bapak Gregor Johann Mendel atau Bapak Mendel. Mendel memilih tanaman kacang kapri atau Pisum sativum sebagai objek penelitiannya karena tanaman ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya menghasilkan banyak keturunan, daur hidupnya pendek, mudah melakukan penyerbukan, dan mempunyai sifat-sifat beda yang mencolok. Langkah awal yang dilakukan Mendel adalah menentukan galur murni. Galur murni merupakan tanaman yang apabila melakukan penyerbukan sendiri menghasilkan keturunan yang memiliki sifat sama dengan tanaman induknya. Setiap gen yang mengandung sifat tertentu mempunyai posisi atau tempat tertentu pada kromosom. Posisi atau letak gen pada kromosom disebut lokus. Setiap gen memiliki pasangan gen yang disebut alel. Homozigot merupakan dua alel yang sama
yang terdapat pada satu lokus. Misalnya A besar atau A kecil. Heterozigot merupakan dua alel yang berbeda yang terdapat pada satu lokus. Misalnya A besar, A kecil. Alel ada yang bersifat menutupi alel lain atau dominan dan tertutupi alel lain atau resesif. Dominan itu berarti intinya dia sifat yang menang, sedangkan resesif itu artinya adalah sifat yang kalah. Fenotip merupakan sifat penampilan fisik yang dapat diamati. Misalnya warna bunga, bentuk biji, atau tinggi tanaman. Genotip merupakan jenis gen yang mengendalikan fenotip. Misalnya, untuk fenotip bentuk biji dominan bulat, terdapat dua jenis genotip, yaitu R besar homozigot dan R besar R kecil heterozigot. Sedangkan untuk fenotip bentuk biji keriput dikendalikan oleh genotip R kecil atau homozigot. Persilangan monohibrid dan hukum segregasi. Pada percobaan monohibrid, perbandingan jumlah genotip adalah 1:2:1 dan perbandingan jumlah fenotip adalah 3:1. Hal ini sesuai dengan hukum 1 Mendel atau hukum segregasi bebas yang menyatakan bahwa pasangan alel akan bersegregasi secara bebas pada pembentukan gamet. Persilangan dihibrid dan hukum perpaduan bebas. Persilangan dihibrid merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Dalam percobaannya tentang prinsip perpaduan bebas atau hukum 2 Mendel, Mendel melakukan penyilangan tanaman kacang kapri dengan memperhatikan dua sifat beda. Sebagai contoh, persilangan galur murni berbiji bulat dan berwarna kuning dengan galur murni berbiji keriput dan berwarna hijau. Alel B besar atau bulat dominan terhadap alel B kecil atau keriput, dan alel K besar atau kuning dominan terhadap alel K kecil atau hijau. Bagaimana perbandingan fenotip dan genotip generasi F2? Perhatikan diagram persilangan berikut. Di sini kalian bisa perhatikan ya. Jadi parental itu artinya adalah induknya. Jadi di sini parentalnya adalah bulat kuning dengan keriput hijau. Sedangkan genotipnya bulat kuning B besar, K besar, dan keriput hijau B kecil, K kecil. Sehingga alelnya dari B besar, K besar adalah B besar dan K besar. Sedangkan dari alel dari B kecil, K kecil adalah B kecil, K kecil. Sehingga nanti F1-nya akan membentuk B besar, B kecil, K besar, K kecil atau bulat kuning. Sedangkan parentalnya, parental yang kedua atau orang tua kedua adalah bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning, sehingga B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nanti lebih lanjut kita akan bahas soal seperti ini di Google Meet atau di Zoom ya. Berdasarkan tabel genotip F2, kita dapat membuat tabel perbandingan fenotip dan genotip generasi F2 seperti berikut ini. Jadi nanti hasil akhir dari persilangan dihibrid perbandingannya adalah 9:3:1. Nanti kita bahas selanjutnya di Google Meet atau Zoom ya. Pada percobaan dihibrid didapatkan perbandingan fenotip F2 adalah 1:2:1:1:2:1. Sementara perbandingan fenotip generasi F2 adalah 9:3:1. Berdasarkan data hasil percobaannya, Mendel membuat sebuah kesimpulan
bahwa setiap alel dari satu lokus dapat berpasangan secara bebas dengan alel dari lokus lain pada pembentukan zigot. Kesimpulan ini dikenal dengan nama hukum perpaduan bebas atau hukum 2 Mendel. Penerapan genetika. Keberhasilan manusia meningkatkan produktivitas tanaman pangan melalui pemuliaan tanaman merupakan salah satu contoh penerapan ilmu genetika untuk kepentingan manusia. Salah satu cara pemuliaan tanaman adalah dengan cara persilangan tanaman. Sifat unggul suatu tanaman dapat dipasangkan dengan sifat unggul tanaman lain. Sebagai contoh, tanaman kacang kedelai varietas Wase yang memiliki sifat tahan asam dapat disilangkan dengan tanaman kacang kedelai varietas Nokon Sawon yang berbiji besar sehingga dapat menghasilkan tanaman kedelai yang tahan asam dan berbiji besar. Persilangan dengan menerapkan ilmu genetika juga dapat diterapkan pada persilangan hewan. Biasanya, hewan yang ingin dihasilkan dari persilangan adalah hewan ternak yang cepat bertelur, gemuk, atau menghasilkan banyak susu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.